Bawang Putih lahir dari keluarga yang bahagia. Ayahnya adalah seorang konglomerat yang kaya raya. Namun, suatu hari ibu Bawang Putih sakit keras dan akhirnya meninggal dunia. Tentu Bawang Putih pun sangat berduka, begitu pula dengan ayahnya. Ayah, mengapa ibu pergi meninggalkan kita begitu cepat, ayah? Ini memang sudah takdirnya, nak. Kamu harus tabah ya. Tapi kenapa sangat cepat ya? Aku sama siapa sekarang kalau sudah tiada ibu? Sudahlah, anakku. Yang sudah biarkan sudah. Kamu masih mempunyai ayah yang akan selalu menjaga kamu. Di desa yang asri itu pula tinggallah seorang janda dengan anak gadisnya bernama Bawang Merah. Seringkali ia datang hanya untuk menemani Bawang Putih dan ayahnya berbincang-bincang. Putih, ini ibu bawa makanan loh untuk kamu. Dan untuk ayahmu juga ada kok. Wah, jadi merepotkan. Terima kasih banyak ya, Bu. Ya, sama-sama. Jangan sungkan ya Putih sama ibu. Kalau kamu butuh bantuan, ya sudah ya Putih, ibu pulang dulu ya nak. Oh iya, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf nih sudah merepotkan. Salam buat Bawang Merah juga ya. Gak apa-apa mas. Jangan sungkan gitu dong. Ya udah, nanti saya sampaikan ya salamnya ke Bawang Merah ya mas. Karena merasa Bawang Putih butuh peran seorang ibu, sang ayah pun berpikir bahwa mungkin lebih baik jika ia menikah saja dengan ibu Bawang Merah. Dengan berbagai pertimbangan dan mendapatkan persetujuan dari Bawang Putih, sang ayah pun menikah dengan ibu Bawang Merah. Sepertinya kamu butuh peran seorang ibu. Ayah khawatir jika ayah sudah tiada, nanti siapa yang akan merawat kamu? Kalau ayah menikah dengan ibu Bawang Merah, apakah kamu setuju? Aku sudah begitu percaya dengan keputusan ayah. Aku cuma akan mematuhinya saja. Lagi pula, ibu Bawang Merah juga sangat baik kepadaku ya. Baiklah, bila kamu setujunya, ayah akan menikah dengan ibu Bawang Merah. Singkat cerita, ibu Bawang Merah dan ayah Bawang Putih akhirnya menikah. Ibu Bawang Merah dan sang anak tinggal satu atap dengan Bawang Putih dan sang ayah. Di awal pernikahan tersebut, ibu Bawang Merah tampak selalu baik hati kepada Bawang Putih. Semua terlihat baik-baik saja. Hingga pada suatu hari, sang ayah harus berpergian keluar kota dan pergi meninggalkan rumah selama beberapa hari. Kehidupan Bawang Putih pun sontak berubah. Seolah-olah bertolak belakang dengan sifat ketika sang ayah ada di rumah. Ibu tiri dan Bawang Merah selalu bersikap pilih kasih dan lebih menyayangi Bawang Merah, bahkan terlihat sangat amat kasar. Hei Bawang Putih, kerjamu jangan malas-malasan saja ya. Sana beres-beres rumah.
Baiklah, Bu. Akan saya laksanakan. Hei Putih, jangan lupa cuciin tuh bajuku dan beresin barang-barangku sekalian. Pada suatu hari, sang ayah pun mengalami sakit keras hingga akhirnya beliau pun meninggal dunia. Bawang Putih pun menjadi seorang yatim piatu. Semenjak sang ayah sudah tiada, sang ibu tiri dan Bawang Merah semakin bertindak keterlaluan terhadap Bawang Putih. Hei Bawang Putih, ingat ya, kamu setiap hari harus bangun pagi. Jangan lupa menyiapkan makanan, beres-beres rumah. Paham kamu? Iya, Bu. Saya paham. Akan saya lakukan. Meskipun selalu diperlakukan seenaknya, Bawang Putih tidak pernah membenci ibu dan saudara tirinya. Dia selalu bersikap baik dan mematuhi segala perintah mereka. Suatu hari, Bawang Putih menghadapi masalah besar karena menghanyutkan baju milik ibu tirinya ketika ia sedang mencuci pakaian di pinggir sungai. Bawang Putih pun menyusuri setiap sisi sungai untuk menemukan keberadaan baju ibu tirinya. Dia sangat takut jika ia tidak menemukannya, ibu tirinya pasti akan sangat marah. Namun, Bawang Putih tidak berhasil menemukan baju sang ibu tiri. Dengan putus asa, ia pun kembali ke rumah dan menceritakan kejadian tersebut kepada ibunya. Bu, maafkan Putih. Baju ibu hanyut saat mencuci di sungai. Apa? Dasar ceroboh. Ibu tidak mau tahu ya. Pokoknya, kamu harus mencari baju itu dan jangan kamu berani pulang ke rumah kalau kamu belum menemukannya. Ngerti kamu? Dengan rasa bersedih, Bawang Putih pun terpaksa menuruti perintah ibu tirinya. Dia kembali menyusuri sungai tempat ia mencuci tadi. Matahari pun mulai meninggi, panas sangat terik. Namun, Bawang Putih tak kunjung menemukan baju milik sang ibu. Di tengah pencarian baju ibu tirinya, Bawang Putih teringat kepada almarhum ibunya. Bunda, tak pernah kau berharap budi balasan atas apa yang kau lakukan untuk diriku yang kau sayang. Ku ingin kata Bunda betapa ku mencintaimu lebih dari segalanya. Ku mohon restu dalam langkahku, bahagiaku seiring doamu. Hari pun sudah mulai gelap. Bawang Putih pun sudah mulai merasa putus asa karena tak kunjung menemukan baju sang ibu. Hingga akhirnya ia melihat cahaya lampu yang berasal dari sebuah gubuk di dekat tepian ujung sungai. Dan tanpa diketahui oleh Bawang Putih bahwa ibu-ibu yang dia temui adalah seorang peri yang menyamar sebagai manusia. Bawang Putih pun segera menghampiri gubuk itu dan mengetuknya. Permisi. Iya, Nak. Siapa kamu? Saya Bawang Putih, Bu. Saya ingin tanya, apakah Ibu melihat baju ibu saya yang hanyut di sungai? Baju berwarna merah ya, Nak? Ada sama saya kok. Kalau kamu inginkannya, kamu harus menemaniku di sini beberapa waktu. Bagaimana? Baiklah, Bu. Saya akan menemani Ibu dengan ikhlas. Akhirnya, Bawang Putih pun tinggal bersama ibu-ibu tersebut seminggu lamanya. Setiap hari Bawang Putih selalu membantu pekerjaan rumah ibu peri tersebut.
Tentunya ibu peri tersebut bangga dan senang terhadap bawang putih. Pada akhirnya ibu peri tersebut memanggil bawang putih. Nak, terima kasih ya sudah menemaniku. Sekarang kamu boleh membawa kembali baju ini pulang ke rumah. Oh ya nak, ini adalah labu dari saya. Kamu mau yang besar atau yang kecil? Tidak usah repot-repot, Bu. Ayolah Bang Putih, tidak usah malu-malu. Ya sudah Bu, Putih memilih yang kecil saja ya. Mengapa kamu memilih buah yang kecil, Nak? Tidak apa-apa Bu, saya khawatir tidak kuat jika harus membawa labu yang besar. Bawang putih pun pulang ke rumah sambil membawa baju dan buah labu kuning. Sesampainya di rumah, bawang putih langsung menyerahkan baju merah milik ibu tirinya. Ibu, maaf saya baru kembali. Saya baru berhasil menemukan baju ibu. Ini bajunya. Heh, gembel. Kamu bawa apaan tuh? Iya, apa itu yang kamu bawa? Ini buah labu, Bu. Tadi aku diberikan oleh ibu-ibu yang menemukan baju ibu. Sini, kasih aku labunya. Merah, jangan. Merah, jangan. Labu kuning tersebut pun jatuh terbanting oleh bawang merah hingga akhirnya terbelah menjadi dua. Bawang merah dan sang ibu pun langsung berteriak kegirangan, kebahagiaan karena melihat isi dari buah labu tersebut. Hei gembel, kamu dapat dari mana labu berisi emas dan permata ini? Ya, dari mana kamu mendapatkan buah ajaib ini? Aku mendapatkan labu ini dari... Dari mana, Putih? Jawab. Ketika aku mencari baju ibu, aku bertemu seseorang di pinggir sungai. Aku pun diminta oleh seseorang itu untuk menemaninya beberapa waktu. Dan ketika ingin pamit pulang, aku diberi labu ini. Bawang merah, kamu harus melakukan apa yang dilakukan oleh anak sialan itu ya. Baiklah, Ibu. Kalau begitu, besok pagi kamu harus pergi ke sungai. Baik, Bu. Bawang merah pun menghanyutkan bajunya ke sungai dengan sengaja. Hingga akhirnya ia pun tiba di gubuk yang diciptakan oleh bawang putih. Bu, lihat gak baju berwarna merah yang hanyut di sungai ini? Ibu lihat, ayo sama saya. Kalau kamu mau baju itu kembali, kamu harus menginap di sini selama seminggu. Oke Bu, akan kutemani ibu selama seminggu. Akhirnya setelah seminggu lamanya membolehkan bawang merah pulang. Selama 1 minggu bawang merah hanya bermalas-malasan. Bu, bukannya harusnya ibu kasih aku labu sebagai hadiah karena sudah menemani ibu selama seminggu? Udah beberes rumah, masa nggak dikasih hadiah? Ya sudah, silakan kamu memilih salah satu dari labu ini. Akhirnya bawang merah memilih labu yang paling besar dan pergi tanpa pamit. Sesampainya di rumah, bawang merah segera menemui ibunya. Dengan gembira ia memperlihatkan labu yang dibawanya. Karena takut bawang putih meminta bagian, mereka menyuruh bawang putih untuk pergi ke sungai selagi mereka membuka labu tersebut. Putih, sana pergi ke sungai cuci baju yang kotor. Baiklah Bu. Setelah bawang putih pergi, mereka pun membelah buah labu tersebut. Namun ternyata buah labu tersebut tidak menyimpan emas, tetapi puluhan ular berbisa. Binatang tersebut berlangsung menyerang bawang merah dan ibunya hingga akhirnya mereka berdua tewas. Demikianlah cerita dari bawang merah dan bawang putih. Pesan moral utama dari cerita bawang merah dan bawang putih adalah bahwa perbuatan baik akan mendatangkan kebaikan pula, sedangkan perbuatan jahat dan serakah akan mendatangkan. Tepuk tangan yang meriah dong. Cerita ini juga mengajarkan tentang pentingnya kesabaran, ketulusan, dan kebaikan hati, serta akibat buruk dari sifat iri hati dan keserakahan.